Tabi pun, selamat datang di channel GLD Lampung Barat TV. Salam literasi. Literasi jaya, Lampung Barat hebat, yes. Tabi pun. Di mana peserta dapat berdiskusi tentang bahan bacaan, berbagi pengalaman, dan bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Evaluasi penghargaan, memberikan penghargaan pada peserta yang mencapai prestasi tertentu dalam program, seperti menyesuaikan buku atau berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apakah paparan inovasi yang kamu buat ini benar-benar asli punya kamu atau sudah ada contoh sebelumnya? Dulu, sebelumnya saya mengambil inovasi ini dari kotak surat yang ada di Bogor, kotak literasi. Jadi saya sedikit mengganti dengan lebih tradisional melalui surat. Jadi karena di pondok kita tidak menggunakan media elektronik, jadi kita menggunakan media surat seperti itu. Artinya lewat media elektronik. Terus awalnya kamu bilang ada kelemahan sinyal, nggak sinkron antara sinyal kurang pengiriman surat di melalui elektronik. Kayaknya nggak nyambung ya Rizka. Saya tadi malah mau tanya, kalau kirim surat lewat kantor pos biayanya siapa yang nanggung gitu loh. Tadi ya, tapi nggak bisa ini. Kita buatnya analisanya juga harus lihat kekuatan, kelemahan, hambatan juga gitu loh. Kalau saya melihatnya itu, kamu nggak kasih paparan sama saya analisa SWOT-nya bagaimana. Metode yang kamu gunakan tadi katanya kamu menggunakan metode zaman dulu gitu ya, yang gitu loh, nggak nyambung, paparannya nggak nyambung. Tapi ya oke lah ya, saya hargai dengan waktu yang singkat kamu bisa berikan paparan ini. Di Mama Eca. Ya, Rizka sudah panjang lebar tadi memaparkan hasil pemikiran ya, inovasi ke depan tentang literasi. Nah sekarang tadi ini sasaran dari kegiatan yang sudah kamu rancang ini, itu tadi lingkungan pondok. Ada muncul bahwa ini lebih mudah untuk di lingkungan pondok. Tetapi kesini ada sasarannya ada lagi untuk anak-anak yang lain gitu ya. Nah pertanyaan dari Ibu, bagaimana kamu mau istilahnya surat-surat literasi ini kan tidak mungkin kepada sasaran langsung ayo buat surat literasi. Modelnya seperti apa? Mereka mau bercerita seperti apa? Surat-surat itu macam-macam. Nah, bagaimana kamu akan mensosialisasikan tentang sebuah surat-surat literasi kepada sasaran yang akan kamu tuju? Baik Bu, untuk langkah awal saya menerapkan slide ini adalah survei ke lingkungan pondok terlebih dahulu kepada anak-anak SD atau MI yang ada di lingkungan pondok saya. Seperti itu, lalu menyediakan kotak literasi yang surat literasi yang memang dibagi menjadi beberapa genre. Oke baik, perkenalkan nama saya Alina Pidadiani, usia saya 17 tahun dan utusan dari SMA Negeri 25. Di sini saya akan memaparkan dengan judul meningkatkan literasi pelajar Lampung Barat melalui aplikasi Canva. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era modern ini, di zaman perkembangan digital, kita melakukan kegiatan sehari-hari hampir semua dengan melibatkan alat digital. Mengapa saya membuat inovasi ini? Supaya literasi pada para pelajar tidak menurun dan bahkan bisa meningkat karena literasi digital melalui aplikasi Canva ini. Dari Canva, aplikasi Canva ini sangatlah banyak. Seperti contohnya cerpen, video. Ibu tertarik ya dengan
proposal yang kamu ajukan ini sangat menarik. Meningkatkan literasi pemanfaatan Canva untuk pelajar atau masyarakat Lampung Barat ya, lebih khusus untuk pelajar ya, teman-teman pelajar. Kalau Ibu boleh tahu, seberapa Alia menguasai Canva ini? Sudah memproduksi apa saja dengan aplikasi Canva ini? Jawab Bu, produk yang sudah saya buat, yang pernah saya buat melalui Canva ini, yang pertama saya pernah membuat poster, dan yang kedua saya pernah membuat cerita pendek, dan ketiga saya pernah membuat tugas sekolah itu melalui Canva yang berbentuk PowerPoint. Terima kasih. Oke. Saya mau tanya, prestasi apa yang sudah kamu dapat selama ini? Saya perlu tanya dulu. Apa aja? Baik Bu, izin menjawab. Yang pertama saya juara 3 kompetisi sains nasional atau Olimpiade Sains Nasional bidang kimia se-Kabupaten Lampung Barat, dan diutus ke provinsi, tetapi belum bisa memasuki nominasi provinsi. Dan yang kedua saya juara 3 Mulia Lampung Barat 2023. Yang ketiga, saya pernah menjadi juara umum di sekolah saya. Dan yang keempat, saya pernah mengikuti kegiatan GSMS atau Gerakan Seni Masuk Sekolah pada ajang pemerintah di tahun 2021. Terima kasih. Ya, 2021 atau 2022? Ya Alia, kalau kamu menuturkan kamu punya inovasi, saya mau cegat di sini. Kamu sudah bisa menebak apa yang bisa ditanyakan sama kami ya. Saya mau tahu dengan paparan yang sudah Alia berikan, siapa-siapa saja yang terlibat di inovasi kamu sudah siapkan? Sudah terlibat dalam inovasi saya ini, terutama untuk para pelajar Bu. Dan nantinya saya akan membantu tim gerakan literasi daerah untuk mensosialisasikannya. Ya, kapan akan kamu? Yang udah biasa-biasa aja, ya, Clara ya. Ya, tolong dibuat lebih mateng, ya. Silakan Mama Eca. Oke, selamat siang Clara. Selamat siang Ibu. Iya, Ibu senang bangga ada salah satu murid Ibu masuk ngambil bagian untuk mengikuti duta literasi. Ya, ini mantan SD 3. Apa yang kamu kemukakan semua ini kan sebenarnya sudah terjadi di SD 3 mu dulu. Ya, kamu ikut terlibat nggak di dalamnya? Nah, ya kamu buat inovasi yang terbaru dari sesuatu yang sudah ada. Kamu bagus, sudah menemukan nama yang keren, tapi eksekusinya tidak, bingung kamu. Eksekusinya sama seperti di SD 3 sudah terjadi itu untuk lingkup SD, belum di lingkup masyarakat. Sudah juga di lamban bacamu, Ibu pikir lamban baca Ibu tertarik, akhirnya mereka mau membaca. Jadi kalau mau menarik simpati mereka harus dengan gambar tersebut. Dan di sini saya mengambilnya anak-anak di usia dini. Saya masih akan laksanakan di sekolah dasar atau MI atau tempat-tempat perkumpulan yang lain yang mana sifatnya di situ masih anak-anak usia dini. Lalu saya bagaimana kamu akan mengeksekusi animasi kartun ini sebagai media literasi kepada anak-anak yang sasaranmu itu adalah anak-anak tingkat PAUD ya, anak usia dini. ya, Nah, pembuatan animasi kartun ini kamu yang buat sendiri ataukah kamu ingin anak-anak itu buat? Tetapi kalau untuk ukuran anak TK nggak mungkin kan? Betul nggak? Nggak mungkin kan? Berarti kamu yang akan buat animasi kartun ini sebagai media literasi. Berarti kamu akan bercerita
dengan animasi yang kamu buat sendiri. Nah, kamu mau apakan? Mau digimanakan? Apakah berkeliling dengan bawa laptop sambil bercerita menunjukkan animasi kartun? Atau kamu butuh media lain? Karena kamu buat lewat Canva. Oke, ya. Setelah jadi, itu kamu mau apain supaya anak-anak bisa menikmati hasil inovasi kamu itu dengan bercerita. Oke, mungkin itu. Oke, izin menjawab. Jadi untuk awal itu saya membuat sendiri. Dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Nah, kalau saya sudah bisa menjelaskan, memaparkan kepada teman-teman tersebut, nah, saya ingin agar guru, maksudnya Dewan Guru itu, saya agak ingin Dewan Guru itu bisa menguasai Canva tersebut. Jadi ketika siswa tersebut, ketika saya tidak bisa memaparkan, jadi guru tersebut bisa memaparkan dan bisa membuat ketika menarik dan bisa kamu jalankan. Jadi nggak ngawang-awang, bahasanya kita nggak ngawang-awang, ya? Iya, makasih ya Dewa ya. Semaksimal mungkin memikirkan daripada solusi yang akan saya ambil untuk meningkatkan minat baca daripada masyarakat Lampung Barat, khususnya pemuda, sebagai generasi penerus yang haus akan bahan bacaan dan pengetahuan. Jadi di sini, Dewan Juri yang saya hormati, saya mengangkat pembuatan perpustakaan berbasis digital dengan website atau dengan aplikasi. Itu mungkin dengan cara itu dapat memudahkan siswa khususnya untuk mengakses bacaan tanpa harus datang ke perpustakaan. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, siswa khususnya ataupun masyarakat umumnya di Lampung Barat dapat mendapatkan bahan bacaan tanpa harus datang ke perpustakaan. Baca apa judulnya? Coba kamu ceritakan sama saya. Kamu 2 jam sebelum kita wawancara ini, Hamdani baca buku apa? Baca buku bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ada ujian bahasa Inggris. Ya, mengerjakan soal. Tentang soal, ngerjain soal ujian. Apa? Tentang apa, Hamdani? Pertanyaan tadi Bu tentang. Nah, artinya mudah lelah hingga kesehatan mata pun terganggu. Selain itu, literasi digital juga dapat menyebabkan black house yang juga sudah banyak terjadi di Lampung Barat. Untuk itu, saya memiliki program yaitu atraksi atau yaitu 50 for book and 50 for adding insight. Nah, untuk program saya tersebut, saya mengajak remaja dan teman-teman mengunjungi lembaga baca dan perpustakaan daerah, mengembangkan dan meningkatkan kreativitas melalui literasi baca tulis, mensosialisasikan dampak positif dan negatif penggunaan literasi digital, mulai dari lingkup terkecil yaitu sekolah, kemudian menyebarluaskannya, serta ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim gerakan literasi daerah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik. Ini tim rapat menentukan 10 finalis dari 40-an. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam literasi.